Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Fatina Nifa sebagai moderator pada forum debat kita kali ini. Untuk mosinya adalah mengenai pelestarian keindahan lanskap. Kepada tim pro, waktu dan layar dipersilakan. Izin memberikan pendapat. Saya Khairunisa Saraswati Bowo dengan NIM I 140 1211108 sebagai tim pro ingin menjelaskan bahwa bentuk jasa agroekosistem pelestarian keindahan di mana kontribusi dari ekosistem yang tidak berwujud yaitu dapat memberikan manfaat bagi hubungan ekologis manusia. Pelestarian keindahan lanskap dapat memberi wawasan, pengetahuan, pemahaman, interaksi, dan kehidupan manusia. Jadi sangat penting untuk mempertahankan pelestarian keindahan lanskap daripada mengkonversikannya sebagai lahan industri. Terima kasih. Izin menambahkan, jasa ekosistem ini juga tersedia untuk mendukung kesejahteraan manusia terletak secara spesial di seluruh wilayah. Izin menambahkan, untuk bentuk jasa agroekosistem pelestarian keindahan di mana kondisi ekosistem itu tidak dibentuk untuk industri, tapi manusia lebih ke mengeksplor agroekosistem tersebut, di mana nanti seperti berpetualang misalnya ke dalam hutan. Dengan berpetualang ke dalam hutan tentu kita bisa mengeksplor bagaimana kondisi lingkungan dan sebagainya. Begitu. Agroekosistem ini diharapkan manusia bisa mengidentifikasi suatu lanskap dengan melalui panca indera. Begitu, terima kasih. Apakah sudah semua untuk tim pro pernyataannya? Jika sudah, kita lanjutkan untuk tim kontra. Ya, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Nisa sebagai ketua dari kelompok kontra atau penanya. Saya ingin bertanya sekalian ingin sedikit memberikan pendapat. Ini kan keindahan landscape, berarti kan kita mengenalkan keindahan alam kepada masyarakat, kepada manusia yang khususnya ya, agar lebih mendekatkan antara hubungan antara manusia dengan alam itu semakin erat. Nah, namun nyatanya beberapa masih ada manusia-manusia yang belum sadar, walaupun dia sudah mengenali alam itu seperti ini indah, tapi tetap merusak alam, sepertinya membuang sampah sembarangan, membuang sampah seperti di pantai. Itu kan pantai kan termasuk keindahan alam, wisata juga, tapi selalu itu masalah terbesar di negara kita itu selalu masyarakatnya walaupun sudah tahu kita itu negara yang indah, tapi masih tetap dirusak. Nah, itu bagaimana caranya agar hal seperti itu tidak terjadi? Jadi bukan hanya mengenal, tapi harus bisa memahami kalau cara menjaga alam itu. Kalau dari saya segitu, mungkin boleh ditambahkan oleh teman saya. Terima kasih. Izin menambahkan, saya Novel Hafiz Abdurrahman. Seperti yang kita tahu, dalam jasa kali ini kan nggak semua dari segi aspek itu merasakan untung. Pasti ada salah satu dari salah satu mereka pasti ada yang merasakan kerugian. Kalau boleh tahu, ada nggak sih kerugian dari jasa tersebut? Kalau ada, boleh nggak dipaparkan apa aja sih kerugiannya? Terima kasih. Mungkin teman saya bisa melanjutkan. Izin masuk, saya Pandu Sabilah, izin menambahkan ya. Kan ini konsepnya keindahan landscape ya. Dan menurut saya Indonesia itu udah indah gitu. Apa masih perlu jasa ini? Lanjut. Kan ini ekowisata identik dengan wisata alam. Kegiatannya melakukan perjalanan di alam. Apa nggak takut ada yang dirusak gitu dalam perjalanan tersebut? Terima kasih. Untuk tim pro, apakah yang dijawab terlebih dahulu? Boleh. Terima kasih untuk moderator waktunya. Saya ingin menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Siti Zahra ya. Di situ balik lagi kepada perencanaan lanskap ya. Suatu adaptasi antara lanskap dan strategi yang akan dikembangkan untuk melindungi ekosistem dan keindahan lanskap sehingga tercapai penggunaan terbaik. Nah,
Selanjutnya itu menjawab untuk pertanyaan Saudara Pandu dan Rio Irawan ya. Balik lagi ke tujuan akhir perencanaan lanskap ya. Untuk pelestarian lanskap alami dan budidaya merupakan hasil gabungan antara konsep zonasi penggunaan lahan, lingkungan atau ekologi dalam perancangan lanskap yang saling terhubung antara bagaimana struktur dan fungsi lingkungan terbina dan bagaimana transisi menyebabkan pembentukan suatu lanskap. Jadi dimulai dari hal kecil dulu untuk menimbulkan sesuatu yang lebih baik lagi. Terima kasih. Izin Izin menambahkan. menambahkan. Boleh. Baik, saya izin menambahkan. Indonesia sendiri kan merupakan suatu negara yang kaya akan pelestarian alamnya gitu, keindahan alamnya. Dan beberapa dari rakyat Indonesia memang ada beberapa yang merusak keindahan alam tersebut. Namun ada langkah atau caranya, yaitu dengan membentuk satu organisasi begitu. Pada waktu saya SMA, di sekolah saya ada organisasi yang disebut dengan PIPALA, yaitu organisasi yang berhubungan untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Jadi terkait dengan pertanyaan yang apakah ada nggak takut nanti alam tersebut dirusak, jadi pada organisasi ini nanti ada pantangan-pantangan seperti tidak boleh membuang sampah di hutan, tidak boleh berkata-kata kasar. Dengan adanya organisasi ini, tentu kita lebih tergerak begitu. Selain dari diri kita sendiri yang ingin mewujudkan suatu keinginan untuk menjaga alam, di sisi lain kita juga ikut berorganisasi untuk menjaga kelestarian alam tersebut. Izin menambahkan yang Nadira tadi, untuk yang karena manusia itu kebanyakan susah dikasih tahunya, mungkin kita bisa dengan adanya edukasi tentang keindahan, bukan keindahan, tentang penjagaan hutan, karena pentingnya hutan bagi masa depan ini. Itu. Kepada tim kontra, apakah pertanyaan sudah terjawab semua? Sudah, tapi mau bertanya lagi. Tadi kan sudah ada organisasi ya, sudah ada organisasi dan maksudnya sudah ada beberapa cara. Namun gimana tuh supaya caranya itu menyeluruh? Jadi bukan hanya kepada misalnya sama orang yang datang ke situ, tapi harus bisa menyeluruh. Karena kan kadang ada beberapa yang memang dia tidak tidak pernah ke situ dan penyuluhannya itu tidak pernah sampai ke dia. Nah, itu bagaimana caranya? Jadi jaminannya itu seberapa persen sih supaya semuanya itu paham bahwa alam itu harus dijaga. Jadi bukan cuma datang ke situ keindahan tapi buang sampah ya udah buang aja. Kan nggak mungkin selalu ada yang ngingetin. Jadi kan jaminannya itu seberapa persen sih? Karena kan walaupun kita memang di satu wilayah ini emang udah pada paham nih ya kalau misalnya alam itu harus dijaga. Jadi berkunjung tapi harus sampai dicintai, bukan cuma dirusak. Nah, kalau bagaimana di tempat lain nih, solusinya yang di tempat lain. Jadi secara ini tuh harus bisa menyeluruh, itu harus bagaimana? Kalau dari saya segitu. Terima kasih. Boleh ditambahkan mungkin yang kontra? Izin menambahkan ya, sebagaimana yang kita tahu, ini tuh termasuk proyek ya, bagaimana kita membuat ekosistem supaya keindahan kita bisa dilihat oleh masyarakat. Keindahan alam yang ada di negara kita ini bisa dilihat oleh masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah kita kan seperti yang dipaparkan tadi, kita memiliki organisasi yang bertujuan untuk membuat ekosistem tersebut. Nah, apakah di sini ada campur tangan dari pemerintah? Dan apakah yang seperti yang kita tahu, banyak kasus-kasus apabila dilibatkan pemerintah atau swasta itu akan memberikan beberapa dampak buruk seperti kasus korupsi. Nah, bagaimana cara agar
mengatasi hal tersebut. Begitu. Sekian. Boleh dilanjutkan. Izin menambahkan, sebelumnya pertanyaan saya sebelumnya sebenarnya belum dijawab, tapi saya akan kaitkan juga dengan pertanyaan yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya. Tadi Rizky Bayhaqi sempat menyinggung gimana kalau ada campur tangan dari pemerintah atau lembaga swasta, itu kan berarti ada kerugiannya. Nah, itu kerugiannya boleh dong diperjelas, karena nggak mungkin kalau misalkan semuanya sisi untung. Misalkan contohnya, pasti banyak banget dong kalau misalkan ada hutan yang dimasukin oleh manusia, tuh pasti ada kerugiannya. Itu boleh dong dijelasin kerugiannya. Dan mungkin kalau dari ini boleh juga dikasih tahu gimana sih biar kita tuh nggak rugi-rugi banget, hutan kita nggak rusak, atau mungkin bagaimana caranya supaya kerugiannya itu diminimalisir. Sebelumnya terima kasih. Mungkin boleh dilanjut. Ya, boleh untuk tim Pro dijawab pertanyaannya. Izin menjawab, untuk kekurangannya ya, ekowisata itu tidak dapat dipisahkan dari kegiatan konservasi, karena dalam mengendalikan alam dan budaya masyarakat yang menjamin akan kelestarian serta kesejahteraan. Sedangkan jika ingin menjaga itu yang namanya konservasi, yaitu suatu cara untuk melindungi keberlangsungan penggunaan sumber daya alam saat ini dan di masa yang akan datang. Terima kasih. Izin menambahkan, terkait dengan kerugian, tentu kita tidak bisa menyangkal bahwa kerugian tentu juga akan didapatkan. Namun, selain dengan kerugian tersebut, kita bisa meminimalisirnya. Contoh upaya yang bisa kita dapat untuk meminimalisirnya yaitu dengan adanya program Willingness to Pay. Program Willingness to Pay ini merupakan suatu program kesediaan individu untuk membayar terhadap suatu kondisi lingkungan dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan. Contohnya saja pada misalkan hutan ya, hutan. Nah, contohnya saja misalnya pada hulu, agroekosistem tentu kita membutuhkan air minum untuk minum kan, baik sehingga hulu itu perlu dijaga. Maka perusahaan melakukan willingness to pay seperti yang saya katakan sebelumnya. Willingness to pay ini merupakan kesediaan individu untuk membayar terhadap suatu kondisi lingkungan. Oleh karena itu willingness to pay dilakukan dengan program CSR yang mana program tersebut perusahaan yang bertanggung jawab. Nah, kemudian nanti masyarakat bisa menjaga hulu supaya kebersihannya tetap terjaga. Jadi di sini terjadi simbiosis mutualisme antara perusahaan swasta dan orang yang mengelola hulu tersebut. Jadi bisa sedikit banyaknya untuk meminimalisir kerugian tersebut. Terima kasih. Izin menjawab tentang bagaimana biar menyeluruh gitu ya, biar orang-orang semuanya bisa tahu menjaga alam. Mungkin bisa dilakukan dengan edukasi ke setiap orang, meskipun memang menjamin beberapa persen, mungkin saya bisa perkirakan sekitar 87, karena memang saya harus akui karena masyarakat Indonesia sendiri cenderung mendapatkan informasi lalu melupakan informasi itu. Namun kita sekarang hidup di zaman era modern yang dimana generasi muda sudah bisa berpikir, sudah bisa menyadari bahwa keindahan alam itu sangat penting. Jadi kita semakin mudah bisa mengedukasi generasi muda seperti itu. Dan mungkin karena manusia cenderung lebih takut terhadap hukum, mungkin bisa diperketat di setiap tempat, mungkin di konservasi itu sendiri dengan mungkin menerapkan hukuman bagi setiap orang yang diketahui merusak alam itu sendiri seperti itu. Terima kasih. Izin menambahkan, untuk edukasi yang lebih ditekankan itu tentang tujuan dari ekowisata ya, yaitu suatu rencana pengembangan pariwisata berkelanjutan guna mendukung persoalan-persoalan pelestarian lingkungan baik alam maupun budaya dan mengangkat peran serta masyarakat dalam pengendaliannya, sehingga masyarakat itu tahu bisa mewujudkan dasar konservasi keanekaragaman hayati
Yang pertama itu untuk memproteksi heterogenitas makhluk hidup dan budaya dengan cara memperkuat ekosistem. Yang kedua itu untuk memaksimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dengan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, pekerjaan dan kesempatan berusaha dalam ekowisata dan hubungan yang saling terkait serta membagi keuntungan pengembangan ekowisata dengan masyarakat lokal. Terima kasih. Izin menambahkan, untuk kekurangannya dari keindahan lanskap mungkin yaitu tadi kadang ada beberapa tempat pariwisata yang menyediakan keindahan lanskap yang kurang pengawasan. Jadi masih banyak pengunjung yang membuang sampah sembarangan dan tidak taat etika berkunjung. Tapi kita tentu nggak bisa menjamin semua orang sadar kan akan tata tertib membuang sampah di tempatnya. Tapi mungkin pada tempat pariwisata tersebut bisa menambahkan petunjuk-petunjuk dan spanduk etika di beberapa wilayah di tempat ekowisata tersebut sehingga orang yang berkunjung bisa melihat dan ingat untuk membuang sampah di tempatnya. Terima kasih. Izin menambahkan, nah untuk edukasi sendiri itu kan seharusnya diterapkan dari kecil. Jadi mungkin untuk sekarang kita bisa mengedukasikannya dari sekolahan, dari SD, SMP, SMA seperti pada acara pramuka, organisasi pramuka. Organisasi pramuka itu memang tidak menjamin semua anggotanya untuk mematuhi dan membuang sampah sembarangan, namun di dalam organisasi pramuka itu sudah ada ketentuan-ketentuannya untuk selalu menjaga alam. Jadi dengan demikian, dengan mengikuti organisasi pramuka itu sedikit membantu untuk menerapkan untuk menjaga alam. Terima kasih. Oke, apakah sudah terjawab? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin cukup satu pertanyaan lagi ya. Izin bertanya. Oke. Aduh, suara gue masuk guys. Izin bertanya gimana biar jasanya tuh balance sama kelestarian alamnya. Terima kasih. Boleh untuk tim kontra, tim pro langsung dijawab. Maaf, apakah pertanyaannya bisa diulangi? Gimana caranya biar jasanya itu balance sama kelestarian alamnya? Izin menjawab, kita harus bisa mengoptimalkan pemanfaatan ruang dengan berbagai kegiatan yang sesuai dengan keadaan ruang. Terima kasih. Oke. Berarti semua pertanyaan sudah terjawab ya. Kemudian dilanjut untuk sesi penilaian. Boleh untuk kelompok 13, waktu dan layar dipersilakan. Izin memberikan penilaian. Pertama ini penilaian untuk tim pro ya. Jadi menurut saya pemaparan materinya sudah cukup jelas, hanya saja terlalu singkat sehingga detailnya kurang. Namun overall sudah bagus. Saat menjawab pertanyaan juga lancar. Ini membuktikan bahwa tim pro sudah menguasai materinya dengan baik. Terutama Zahran dan Nadira karena dapat menjawab banyak pertanyaan dari tim kontra. Terus untuk tim kontra, pertanyaan yang diberikan juga sangat berbobot dan tidak out of context. Ini juga membuktikan bahwa tim kontra juga sama-sama sudah menguasai materi dengan baik, terutama Siti Zahra dan Naufal yang memberikan pertanyaan yang dapat memicu pihak pro untuk berpikir dengan kritis. Lalu overall kedua tim sudah berhasil untuk menjalankan perannya sesuai peran yang sudah diberikan. Jadi acara debat ini berlangsung dengan lancar dan bagus. Jadi segitu saja penilaian dari saya. Lanjut kepada teman penilai yang lainnya. Boleh kepada tim penilai jika ingin masih ada yang ingin disampaikan.
Sepertinya sudah tidak ada lagi ya tambahan dari tim penilai. Jadi untuk diskusi kita kali ini sepertinya sudah cukup. Terima kasih atas kerjasamanya kepada setiap kelompok yang sudah menjalankan perannya dengan baik, sehingga diskusi kita kali ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga apa yang kita diskusikan ini dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.